Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di podcast Blockers. Di sini saya Rangga Saputra yang akan menjadi host pada podcast kita kali ini. Saat ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu pemilik usaha Galeri Surya Gambo. Sesuai tema pada kita kali ini, yaitu perjuangan merintis dari usaha nol Kak Surya Gambo. Jadi di awal perjalanan bisnis ini, Kak Surya, apa yang menjadi motivasi awal Kak Surya untuk memulai usaha ini sih? Oke, motivasi ya. Jadi sebelum motivasi kita kenalan dulu nih. Iya. Oke, vloggers. Nama saya Sandi Surya, biasa dipanggil kalau di Babat Toman itu Sandi lebih terkenalnya. Kalau di Sekayu lebih terkenalnya ke Surya karena usaha saya Surya Gambo, Galeri Surya Gambo gitu. Iya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi masalah motivasi. Memang dari dulu pada saat saya masih jenjang pendidikan kuliahan, Iya. itu ada salah satu motivasi saya ingin membuat usaha. Jadi usaha ini bukan hanya berfokus kepada diri individu atau diri pribadi saya sendiri, tetapi di sini saya ingin mengajak beberapa teman-teman dan juga orang terutama di masyarakat yang ada di Desa Taman untuk bekerja sama dalam mengembangkan usaha ini. Dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang itu motivasi saya karena mengingat juga ada salah satu orang yang bilang bahwasanya petani gambo itu hanya berfokus membuat gambo, hanya getah gambo. Bapak saya itu petani. Banyak sekali yang bilang gitu, bahasanya petani nggak bakal bisa tuh membuat yang namanya kain gambo. Iya. Jadi saya itu terangkat bahwasanya saya ini anak muda loh. Anak muda itu harus selalu berkembang dan selalu berubah gitu. Benar, iya. Jadi saya membuat usaha ini dari dukungan dan juga beberapa support dari teman-teman dan juga dari keluarga. Itu menjadi motivasi buat saya kenapa saya menginginkan dan juga membuka usaha yang namanya Surya Gambo gitu. Jadi begitu. Intinya adalah motivasi dari Kak Surya ini ingin mengajak teman-temannya yang lalu ingin membuktikan bahwa petani itu bisa membuat berkarya untuk apa saja ya Kak. Ya, terutama ke kain gambo kan Ya, kita fokusnya ke kain gitu. Bidang fashion ya Kak. Iya, benar Bang. Lalu bagaimana Kak cerita awal saat Kak Surya memutuskan untuk memulai bisnis ini dari nol? Kalau dari awal ya, memang kami ini berdiri pada tahun 2022. Ini baru awal 2025 itu berarti udah 2 tahun lebih sedikit lah gitu. Iya. Dari nol itu apa tadi? Bagaimana Ceritanya ya. cerita Jadi awal. ceritanya awal itu kami ini melihat peluang. Mengingat dari Kabupaten Musi Banyuasin itu ada kain tradisional yang namanya kain gambo. Jadi kain gambo ini berbeda ya sebenarnya dengan kain-kain yang lain, terutama yang ada di Palembang dan lain sebagainya itu. Jadi pada saat itu juga melihat peluang yang sangat besar yang juga sangat tinggi, kita membuka usaha ini dibantu oleh teman-teman untuk mengembangkan kain tradisional dan juga membantu dari masyarakat Desa Toman untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dari yang sebelumnya. Nah gitu kira-kira. Intinya adalah dengan membantu masyarakat dari Babat Toman tadi membuka lapangan kerja dari bisnis Kak Surya tadi ya. Lalu yang pastinya pada saat Kak Surya memulai bisnis dari nol tadi, pastinya itu ada tantangan besar yang Kak Surya hadapi pada masa-masa awal merintis tersebut. Apa sih Kak tantangan terbesar pada saat itu? Ya, pada saat awal pertama sekali kita membentuk yang namanya Galeri Surya Gambo, itu tantangan yang paling besar memang setiap usaha itu kalau dari awal pasti yang pertama itu proses penjualan itu gimana. Setelah itu baru balik kita ke proses pembuatannya. Kalau kita fokus ke pembuatan, tentu saja sebelum kita membuat usaha itu ada yang namanya bumbu dapur. Jadi bumbu dapur itu kita sudah produksi, sudah kita uji coba, baru kita fokus ke penjualan. Kualitas sudah aman sambil berjalan, dan juga sambil berjalannya waktu kualitas selalu berubah dan juga selalu meningkat.
Selanjutnya itu tantangan yang paling berat itu di pemasaran. Kita di sini kan untuk kain tradisional ke kain gambok itu bukan hanya satu orang, bukan hanya satu pengrajin, tetapi banyak sekali pengrajin yang ada di Desa Toman dan juga ada di Sekayu juga. Di fokus ke pemasaran itu yang paling utama menurut kami, itu tantangannya. Dan juga mengingat juga kita sekarang ini lebih mengelek ke media sosial. Itu tantangan yang paling utama, bagaimana cara kita mempromosikan dan juga bagaimana caranya konsumen itu tertarik ke tempat kita, bukan ke tempat orang lain. Jadi itu tantangan yang paling besar, bukan hanya di tempat awal produksi, tetapi yang paling besar itu di pemasaran. Nah, itu yang paling besarnya. Baik, jadi tantangan terbesarnya adalah di pemasaran. Bagaimana cara untuk kita menarik peminat untuk bisa membeli ya Kak barang produksi dari Kak Surya tadi. Lalu proses perjuangan ini ketika memulai dari nol Kak, bagaimana sih cara Kak Surya mengumpulkan modal dan sumber daya dari untuk usaha tersebut Kak? Kalau modal ada modal pribadi dan juga ada modal dari keluarga. Ya. Kalau dari pribadi, pada saat saya masih kuliah itu saya jualan juga. Jadi saya jualan madu. Jualan madu dan juga saya ikut juga yang namanya Gojek. Nah, jadi ojek online gitu. Jadi kan di sana kami saya pribadi mendapatkan uang, ada uang lah gitu kan, modal untuk mengembangkan usaha selanjutnya. Jadi modalnya itu kami putar dan juga untuk dijadikan modal usaha di Galeri Surya Gambo. Dan juga ditambah dan disupport oleh kedua orang tua. Nah, di sana kan kayak apa gitu ya, kayak investor gitu. Tapi tanpa ada bunga, tanpa ada pembagian dan juga tanpa ada pengembalian. Jadi hibah, bentuknya hibah gitu dari orang tua. Jadi modal dari pribadi dan juga ada support dari orang tua. Ya, jadi begitu. Jadi tidak langsung sepenuhnya dari orang tua ya Kak, tapi dari pribadi juga ada, dari usaha sendiri. Ada dari pribadi juga ada. Lalu apa sih momen terberat yang pernah Kak Surya alami dan bagaimana Kak Surya menghadapinya pada saat-saat itu Kak? Momen terberat pada saat awal kita merintis itu di penjualan ya sebenarnya momen terberat itu. Kami berdiri itu tanggal 1 Januari tahun 2022. 4 bulan pertama itu kami produksi tanpa ada penjualan sama sekali. Jadi hanya produksi saja itu. Penjualan nggak ada itu. Jadi modal selalu nimbun gitu. Jadi pada kainnya itu selalu banyak. Jadi nggak ada yang beli. Ya nggak ada sama sekali yang beli. Pada bulan keempat itu kita kan kalau anak muda itu selalu berinovasi dan juga selalu berpikir bagaimana caranya barang ini bisa kejual. Nah di balik semuanya itu kita selalu selalu berpikir bagaimana caranya agar barang ini bisa kejual dan uang kita selalu bisa diputar. Nah di situlah kita mendapatkan hal-hal yang terbaru dan juga ada beberapa sesuatu yang pusing gitu. Tapi bilangnya gimana ya? Kalau kita bilangnya itu nggak bisa, sulit kalau kita tidak melaksanakannya dengan apa yang menurut kita itu bagus gitu. Seperti itu. Jadi dengan ide-ide dari pertama buka usaha ini Kak, jadi itu dapatlah kita bisa menarik pembeli ya pada saat itu Kak. Tapi pada saat awal-awal itu agak susah ya Kak. Susah banget itu. Lalu bagaimana Kak perasaan Kak Surya ketika usaha yang dirintis ini mulai menunjukkan perkembangan pada saat itu Kak? Kalau perasaannya alhamdulillah senang ya. Senang dan juga terharu juga. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah masih selalu berkembang dan juga ada beberapa teman-teman bahkan lembaga sama organisasi itu bekerja sama kita untuk pengembangan dan juga bagaimana proses pembuatan kain tradisional ini. Kalau perasaannya pasti senang dan bahagia ya, selalu bersyukur lah apapun yang kita dapatkan, selalu bersyukur gitu. Baik. Tentunya Kak Surya merasa senang ya dengan perkembangan usaha tadi. Terus untuk usaha Galeri Surya Gambo ini Kak, itu kan terkhusus itu membuat gambo ya Kak? Kain. Kain gambo ya.
Lalu apa sih keunikan kain gambo khas Muba ini dibandingkan jumputan lainnya? Apa sih perbedaannya, Kak? Oke, oke. Jadi kita bahas masalah perbedaannya. Iya. Jadi gini ya, yang berbeda antara yang di Mubah sama yang di tempat lain lah gitu. Kita contohkan kayak di Palembang karena kita ini mirip kan. Iya, iya. Yang kita buat itu memang tekniknya pakai teknik jemputan. Jemputan tuh teknik ikat celup. Iya. Sama yang di Palembang sama. Yang di kita juga sama, teknik ikat celup. Yang jadi perbedaan antara di Mubah dengan di Palembang itu ada di warna. Warnanya itu karena kita fokus ke alam, warnanya tidak bisa terang, cerah gitu. Beda dengan yang warna-warna dari alam. Warna alam itu fokusnya ke soft gitu. Jadi adem, kayak warna tanah. Dan juga karena kita ini menggunakan tangan, tentu saja ya namanya material itu kan berbeda. Iya. Harganya tentu saja berbeda. Iya, Kak. Kalau kita lihat yang ada di seberang kita, di kota seberang, Iya. itu bahkan ada yang jualan sampai 200, 150. Ingat juga ya, kita harus ingat juga bahwasanya sekarang ada yang namanya jemputan print. Itu bukan jemputan, namanya print, tapi menggunakan mirip motif dari teknik jemputan. Iya. Itu kalau di print itu bisa lebih murah, bahkan 100, 150. Nah itu kalau teman-teman biasa beli yang harga seperti itu, apalagi full, nah itu pasti print. Print itu lebih gawat ya, lebih seninya itu kayak nggak ada seni gitu. Iya. Jadi bisa dicetak. Jadi ini print ini dibuat manual atau dari mesin gitu? Dari Kak? mesin. Dari Dari mesin itu lebih parah lagi kalau pakai print. Iya. Kalau pakai teknik jemputan yang ada di Palembang itu dia menggunakan kimia. Iya. Jadi itu perbedaannya. Dan juga di motifnya kita selalu fokus ke seninya. Jadi harus ada teratur, titik tujuhnya itu teratur. Ada motifnya itu harus teratur. Dia seni-seninya itu harus ada di dalam. Yang jadi perbedaan yang paling utama itu di warna. Kain yang ada di kayak kota seberang itu Palembang, satu kain bisa warnanya 3, 4, 5, bahkan pelangi. Kalau di kita paling banyak itu 2 warna, hitam sama orange, atau enggak tuh hitam sama coklat merah. Nah itu 2 warna, tapi sekarang kebanyakan 1 warna. Nah itu yang paling utama. Lebih bagusnya lagi kalau kita belinya di pengrajin yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Iya. Gitu. Jadi khusus khas Kabupaten Musi Banyuasin ya, Kak? Iya. Iya. Jadi yang membedakannya itu antara warna yang kalem ya dengan khusus Kabupaten Musi Banyuasin dengan perbedaan yang kota seberang ya, Kak. Itu warna dan ini apa? Ada warna seni motifnya juga beda. Iya, seni motifnya ya. Ada lebih dari 2 warna kalau untuk kota seberang gitu, Kak. Iya. Ya. Lalu dari sekian banyak usaha yang telah Kak Surya curahkan ke Galeri Surya Gambo ini, Kak, apa saja sih penghargaan yang telah diraih di situ, Kak? Bisa tolong dijelaskan apa saja? Penghargaan ya. Penghargaan, alhamdulillah kita mendapat penghargaan dari nasional sampai ke kabupaten. Tahun kemarin, tahun 2024, kita mendapat kalau dari kabupaten itu mendapat namanya anugerah kebudayaan. Dari anugerah kebudayaan itu kami fokusnya ke kain tradisional 2024 kemarin. Dan juga kalau dari provinsi kita mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan, mulai dari kegiatan anak muda, kewirausahaan dan lain sebagainya. Kalau tingkat nasional kita kemarin dapat finalis ya, finalis dari Danone Award dari tingkat nasional dari seluruh Indonesia. Itu alhamdulillah kita di Sumatera Selatan kami yang mewakili dari Sumatera Selatan. Nah itu dari tingkat nasional, dari provinsi dan juga dari kabupaten. Baik, luar biasa sekali ya, Kak. Baru berdirinya pada tahun 2002 bulan 1 ya. 2022 bulan 1. Baru 2 tahun lebih ya, kurang lebih ya, Kak. Itu udah bisa meraih penghargaan di tingkat nasional. Itu luar biasa sekali menurut saya, Kak. Lalu dukungan dan hambatan, Kak. Di sini siapa sih orang yang paling mendukung Kak Surya dalam perjalanan merintis usaha tersebut, Kak? Yang mendukung tentu saja dari keluarga. Yang paling utama keluarga yang sangat mendukung dan juga sangat mensupport untuk pengembangan usaha ini. Yang kedua itu teman-teman ya, teman-teman bisa bibi
ada bibi yang di dekat-dekat rumah gitu, ada juga dari teman sebaya dan lain sebagainya gitu. Iya. Itu yang paling banyak mensupport. Iya, baik Kak. Jadi yang paling mensupport itu adalah dukungan dari keluarga ya tentunya yang paling utama. Yang paling utama. Iya. Lalu apakah Kak Surya ini pernah mendapat kritik atau keraguan dari orang-orang di sekitar Kak Surya? Terus gimana sih cara Kak Surya mengatasi hal tersebut, Kak? Oke, kalau kritik itu banyak ya. Iya. Karena kita ini sangat membutuhkan yang namanya kritik dan juga saran. Kalau kritik itu pasti kritik yang membangun. Itu akan kami selalu evaluasi dan juga kami laksanakan apa yang menurut kritikan itu memang untuk kemajuan. Tetapi kalau kritikan itu hanya untuk menghina, kayak hanya untuk menurunkan martabat dari kami, itu kami anggap saja itu angin yang lewat saja. Jadi kalau kritikan yang selalu membangun, yang selalu mengembangkan, itu selalu kami ambil dan juga kami selalu sikapi apa yang mereka kritik. Karena kritikan saran dan juga kritik dari terutama ke konsumen itu akan membangun dan juga membuat inovasi-inovasi terbaru, terutama ke kain tradisional dari kami, gitu. Iya. Ya, baik. Jadi kalau misal ada kritikan atau saran dari para konsumen yang ingin mengkritik dari produk kain gamu tadi, itu Kak Surya itu terima ya. Jadi karena itu bisa membantu juga Kak Surya mengenali apa saja sih kekurangan dari produk-produk Kak Surya tersebut. Ya. Lalu apa sih peran keluarga atau orang-orang terdekat dalam proses membangun bisnis ini, Kak? Kalau perannya memang dari tadi saya katakan bahwasanya mereka sangat mensupport. Peran yang paling utama mensupport dan juga sangat mendukung apa yang sudah kami lakukan dan juga sudah kami rintis untuk membangun usaha ini. Jadi selain support secara material dan juga mereka juga support secara kayak ceramah gitu. Jadi kamu selalu semangat, selalu berusaha, biarpun orang bilang gini yang paling penting itu kamu selalu mengembangkan dan juga membangun apa yang menurut kamu bisa. Jadi supportnya itu semuanya disupport. Dari mulai awal sampai akhir sampai sekarang itu selalu disupport oleh orang tua dan juga orang-orang terdekat. Gitu. Ya, luar biasa sekali ya, orang-orang terdekat dari Kak Surya selalu mensupport dari awal merintis sampai jadi seperti sekarang ini ya, Kak. Alhamdulillah. Lalu pelajaran dan inspirasi apa sih dari semua rintangan yang Kak Surya hadapi ini? Pelajaran apa yang paling berharga bagi Kak Surya? Pelajaran yang paling berharga, kita membangun usaha itu ada pelajaran juga ya. Yang namanya pelajaran kesabaran. Pelajaran kesabaran dalam hal yang dalam bentuk positif ya, bentuk kesabaran kita. Kalau ada yang bilang gini atau yang selalu menurunkan apa yang menurut kita itu kurang bagus, itu kita harus menangkapnya secara positif. Yang saya mempunyai beberapa guru. Jadi ada satu kalimat guru itu selalu bilang kepada saya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Nah, artinya gimana? Kalau kita selalu berpikir positif, apapun itu hal yang akan keluar itu akan ke positif. Tetapi kalau kita selalu berpikir secara negatif, hal yang akan keluar itu juga akan menjadi negatif. Nah, di baliknya itu juga pembelajaran yang kita dapatkan bukan hanya pembelajaran sebagai manusia secara perorangan, tetapi kita di sini belajar bagaimana memanusiakan manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Orang yang selalu bilang kita itu kurang atau apalah itu wajar karena kita ini sebagai manusia. Karena manusia itu pasti ada kekurangannya. Kelebihannya ada, pasti ada. Setiap orang ada kelebihan dan juga ada kekurangannya masing-masing. Itu yang selalu kita tanamkan di dalam pikiran kita dan juga di dalam usaha kita. Apapun yang terjadi kita harus berpikir secara positif dan melaksanakannya itu secara positif juga. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dalam usaha yang negatif. Yang terpenting itu adalah positif yang selalu ada di dalam jiwa kita itu. Jadi tetap berpikir positif ya, Kak, untuk hasilnya itu pasti akan jadi positif juga. Nah, lalu
apa prinsip hidup atau moto yang membantu Kak Surya untuk tetap bersemangat dalam merintis usaha tersebut, Kak? Prinsip ya? Iya, prinsip atau moto hidup, prinsip hidup atau moto, Kak? Gimana ya bilangnya? Kalau secara pribadi sih yang terpenting selalu maju ya. Iya. Selalu maju dan selalu berinovasi dan selalu berubah. Jangan hanya mentok ke satu tempat, tetapi kita harus membuka tempat-tempat yang lain. Iya. Ya, yang penting apa yang kita laksanakan dan juga apa yang kita kerjakan itu tidak ada hal yang membuat orang lain itu terluka dan juga tidak ada yang membuat orang lain itu kecewa. Apa yang kita laksanakan. Kira-kira seperti itu sih sebenarnya. Jadi itu prinsip hidup dari Kak Surya ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari wawancara dengan Kak Surya ini. Jika ada satu hal yang ingin Kak Surya sampaikan kepada orang-orang yang ingin merintis usaha, Kak, dari nol, apa itu, Kak? Apa yang ada ingin disampaikan? Laksanakan apa yang menurut Anda benar. Jangan laksanakan apa yang menurut Anda salah. Iya, Gitu. simple aja ya, Kak. Iya. Lalu perjalanan menuju kesuksesan ini, Kak, apa keputusan atau langkah yang menurut Kak Surya menjadi titik balik bagi keberhasilan bisnis ini? Titik balik ya? Iya. Sebenarnya kalau masalah usaha kita masih hidup aja itu sudah menjadi titik balik. Jadi usaha kita ini dari nol, dari pertama sekali merintis, sudah berdiri sudah 1 minggu, itu menjadi titik balik bahwasanya kita di sini ada usaha. Iya. Jadi usahanya itu kita selalu gimana ya bilangnya? Usahanya itu jangan terlalu membuat kita menjadi rendah dan juga jangan selalu membuat kita itu menjadi angkuh gitu. Terlalu tinggi. Ya begitu. Kira-kira seperti itu. Jangan terlalu tinggi lah. Iya. Jadi apapun yang kita laksanakan ini selalu merendah dan juga apapun yang menurut kita ini benar lah ya laksanakan. Gitu seperti itulah. Iya. Jadi yang terpenting itu adalah titik balik dari kerendahan hati itu biar nggak terlalu tinggi ya. Jangan sampai tinggi. Kita tuh harus ingat pas berada di titik terendah pada saat itu. Ya. Lalu bagaimana sih Kak Surya melihat perbedaan diri Kak Surya saat awal merintis dibandingkan sekarang, Kak? Apa sih perbedaannya? Ya, kalau di perbedaan dulu saat kita merintis itu selalu fokusnya di lokasi. Jadi fokusnya ke lokasi, membuat apa dari proses pertama pembuatan sampai akhir pembuatan itu kita lakukan sendiri. Iya. Sekarang alhamdulillah kita ada tim. Jadi timnya itu fokus ke yang mengikat ada, yang melukis ada, yang pewarnaan ada, dan juga yang bagian pencatatan serta pemasaran itu juga ada. Jadi semuanya itu kita memiliki tim. Jadi itu perbedaan pada saat kita pertama sekali mendirikan sama sampai sekarang. Tetapi kita bukan hanya kayak udah mantap nih, bukan sekarang, tetapi kita selalu berevaluasi dan selalu menginginkan hal yang menurut kita itu ini kurang. Ya sudah kita tambah yang ini. Ini kurang, kita tambah lagi. Jadi bagaimana caranya itu kita selalu meningkat dan juga agar orang-orang itu bisa bergabung dan juga bisa membantu kami. Nah, itulah yang menjadi perbedaan pada saat kita pertama sekali mendirikan dan juga sampai sekarang. Ya, baiklah. Perbedaannya adalah pada saat sekarang lebih sudah tertata ya, Kak. Pada saat ini, tapi lebih mengutamakan perkembangan yang lebih baik lagi ya. Walaupun sudah lebih baik tapi ingin menjadi lebih baik lagi ya. Ya. Lalu bagaimana sih Kak Surya ini ingin kisah perjuangan Kak Surya menginspirasi untuk orang lain, Kak? Ya, kita rencana pada tahun ini kita akan membuat buku. Bukunya itu namanya Produk Gambo, bukan Produk Gambo. Judulnya itu Gambo besar, Gambo itu judulnya rencana kami itu. Karena di dalam bukunya itu ada kisah-kisah
kisah legenda. Di tempat kami juga ada yang namanya Puyang Gindesuge. Puyang Gindesuge itu hanya sebutan, kayak kalau sekarang sih namanya itu kepala desa. Jadi di dalamnya itu kita akan membuat yang namanya kisah bagaimana Gambo itu pertama sekali datang di desa Toman. Setelah itu kita akan membuat juga bagaimana cara membuat getah Gambo, bagaimana membuat kain Gambo, dan juga banyak sekali hal-hal yang harus kita masuk di dalam buku itu. Jadi di buku itu akan kami rangkum semuanya yang ada yang menurut pola pikir kita tentang Gambo. Jadi di dalam bukunya itu nanti bisa dibaca dan juga bisa kami perjual bebaskan, terutama di nasional. Jadi dengan membuat buku ya tentang cerita dari Gambo tersendiri yang akan menginspirasi bagi orang-orang masyarakat luas nanti, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin. Ya jangan lupa ya kalau udah rilis ya Kak bukunya jangan lupa untuk dibeli. Lalu apa langkah berikutnya yang ingin Kak Surya capai dalam perjalanan bisnis ini Kak? Yang ingin dicapai, kita mau buka inovasi terbaru sih. Nah dan juga kita mau kayak studi banding gitu. Jadi di tempat kami itu memang sudah lengkap, sudah ada kan pembuatan dari nol sampai akhir. Tetapi memang tempatnya belum memadai. Nah di sana kita mau buat juga tempat semuanya mau belajar bagaimana proses pembuatannya. Jadi di sana satu-satunya tempat biar orang lain itu tahu bagaimana proses pembuatan limbah, getah, pewarna, kain, dan juga ada tumbuhan Gambo. Jadi semuanya lengkap di sana. Jadi di sana kita akan membuat kayak wisata edukasi. Jadi wisata edukasi itu semua orang bisa datang, semua orang bisa belajar, dan semua orang bisa membeli. Membeli maksudnya itu produk jadi gitu. Nah jadi semuanya itu ada di sana. Nanti kita akan evaluasi dan juga akan kita bentuk di sana. Semuanya akan dibantu dan juga disupport oleh tim-tim dan juga kawan-kawan yang lain. Terutama ke istri juga ya. Istri juga selalu sangat mensupport gitu. Baiklah, itulah dia proses dari perjalanan merintis dari usaha nol Kak Surya Gambo. Jadi tidak ada yang langsung instan ya teman-teman. Itu ada prosesnya. Karena ada pasang surutnya juga dari cerita Kak Surya tadi. Banyak kritik dan saran, lalu cemooh atau hinaan yang Kak Surya sendiri anggap itu sebagai angin lalu ya, dan juga sebagai motivasi untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Lalu Kak Surya ini bukanlah seorang pewaris anak orang kaya atau mempunyai kekayaan yang berlimpah, tapi dia juga perintis. Jadi itulah suatu pembelajaran yang sangat berarti bagi kita semua. Semoga kita bisa menjadi salah satu dari orang-orang seperti Kak Surya. Terima kasih kepada Kak Surya yang telah menyempatkan hadir dan kepada pemirsa yang telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk tetap mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.